Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, Mimin telah membuatkan part ketiga dari anime yang berjudul Arcana Familia. Dan untuk alur lengkapnya, langsung saja yuk kita bahas. Keesokan harinya, Nova dan Liberta ingin memberikan sebuah surat untuk Felicita dari Mama. Tapi sayangnya Felicita tak berada di kamarnya. Beberapa orang di sana tidak mengetahui keberadaan Felicita, kecuali Dante. Dia mengatakan kalau Felicita pergi ke suatu tempat dengan Luca, tapi dia tak tahu mereka pergi kemana. Di sini mereka akan berkeliling untuk mencari Luca dan Felicita. Tapi saat di pasar, mereka malah terjebak satu masalah besar akibat salah borgol. Niatnya mau ngeborgol wanita yang bersalah, malah mereka berdua yang diborgol. Setelah itu borgolnya malah nggak dilepaskan lagi. Di sini mereka juga bertemu dengan Jolie. Dia mengatakan kalau seseorang telah menghabiskan persediaan karawai yang akan dia gunakan untuk membuat obat-obatan. Di sini Liberta juga bertanya apakah benar membuat ramuan cinta bisa dengan menggunakan bahan karawai. Dan Jolie membenarkannya. Dan Jolie juga meyakinkan mereka pasti Luca yang telah menghabiskan persediaan karawainya untuk membuat ramuan cinta. Dan tentu saja itu membuat mereka berdua menjadi khawatir. Dan sekarang mereka pergi ke paranormal. Mereka juga diberi petunjuk oleh paranormal ini. Tapi ini semacam teka-teki yang harus dipecahkan. Dan di tempat lain ternyata Felicita baik-baik saja bersama Luca, Debito, dan Pace. Di sini mereka akan menuju sebuah tempat ladang rempah-rempah. Karena kelelahan di sini Pace mengajak teman-temannya untuk makan siang dulu. Tapi Pace malah melakukan hal romantis ini kepada Felicita. Dan itu membuat Luca sangat marah. Karena dia saja belum pernah melakukan hal semacam itu kepada Tuan Putri. Sementara di tempat lain, Liberta dan Nova akan mencari Felicita dengan sebuah petunjuk dari kucing. Mereka mengikuti kemanapun kucing ini pergi. Sementara di tempat Felicita, mereka akan berhati-hati melewati jalan yang penuh dengan perangkap ini. Dan semua perangkap ini ternyata telah dirancang oleh Luca. Dan yang paling kasihan adalah Pace. Dia selalu terkena kesialan. Dan sekarang mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Mereka juga akan memanen beberapa rempah-rempah yang seharusnya sudah bisa dipanen. Tapi di sini Luca mempunyai sebotol ramuan yang entah apa manfaatnya. Dan di tempat lain Liberta dan Nova sedang berjuang karena jebakan yang dibuat oleh Luca. Mereka juga sempat terperangkap karena jebakan ini. Dan mereka juga tidak sengaja menggunakan pedang salah satu dari mereka untuk melewati perangkap ini. Dan mereka akhirnya sampai ke tempat di mana semuanya sedang asik bersantai. Dan ternyata ramuan yang dipegang Luca adalah hanya efektif pada kucing saja. Dan mereka berdua juga akan memberikan surat yang dititipkan Mama untuk Felicita. Dan ini semua adalah bagian dari sandiwara Mama. Dan di sini akhirnya mereka berdua juga terlepas dari borgol ini dengan menggunakan kunci milik Debito. Dan sebagai penutup dari rencana Mama ini, mereka semua kemudian mengambil momen untuk berfoto. Masing-masing mereka akan menyimpan kenang-kenangan ini. Dan isi dari surat Mama ini adalah dia meminta Felicita untuk menghargai para pemuda pemberani dengan ciuman. Sementara di tempat lain, ternyata Elmo atau anak kecil yang pernah berada di gereja adalah bagian dari sesuatu yang telah diciptakan Jolie. Dia seperti manusia pada umumnya. Kemampuan bahasanya juga baik. Dia juga mempunyai permintaan. Kalau dia ingin pergi ke kota bersama Jolie. Di sini Jolie mengabulkan permintaan Elmo. Tapi hal itu dilihat oleh Felicita. Felicita juga menceritakan apa yang dia lihat kepada Luca dan Luca meminta Tuan Putri untuk menjauhinya. Tapi dia tidak mengatakan alasan mengapa Felicita harus menjauhi Jolie. Tapi suatu hari nanti dia akan menjelaskan semuanya kepada Felicita. Sementara di tempat lain Debito tidak baik-baik saja dengan mata sebelah kanannya. Ya, dia meyakinkan dirinya mungkin saja dia kurang tidur. Dia kemudian meninggalkan Pace dan melanjutkan tidurnya. Sementara di tempat lain, Liberta membawa Elmo bertemu dengan Felicita. Dan Elmo juga sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Mereka juga bertanya, kemana Elmo yang tiba-tiba menghilang dari gereja?
Dan Elmo menjawab kalau dia tak ingin membuat Jolie khawatir. Dan tidak berapa lama Jolie datang menjemput Elmo. Jolie juga tak banyak menjelaskan siapa Elmo sebenarnya. Dia hanya mengatakan kalau Elmo adalah anak baik. Jolie juga meminta Felicita untuk memberikan sepucuk surat kepada Debito dan memintanya datang ke lab Jolie. Di tempat lain, Pace menceritakan tentang kondisi mata Debito kepada Luca. Dan mungkin Luca bisa membuatkan ramuan untuknya. Tapi meskipun Pace berharap kalau Jolie bisa memeriksa keadaannya, tapi ya mau bagaimana lagi, mereka pasti tidak akan melakukan itu karena rasa saling tidak suka di antara mereka begitu besar. Dan di sini Felicita telah sampai di kamar Debito. Debito juga sudah bangun dari tidurnya, tapi dia malah menarik dan menidurkan Felicita di kasurnya. Dia juga menggoda Felicita. Tapi Felicita langsung memberikan surat yang dititipkan Jolie kepadanya. Tapi setelah membaca surat itu, Debito merasa kesal dan meminta Felicita untuk pergi. Di sini Felicita bertanya kepada Nova mengenai Jolie. Ya, seperti yang sudah diketahui kalau Felicita ini memang suka membantu teman-temannya yang sedang punya masalah. Maksudnya bukan sok-sok ikut campur ya teman-teman. Ya, sebagai anak dari papa, dia juga ingin mengetahui banyak hal mengenai semuanya. Dan jika bisa, dia juga ingin lebih dekat dengan mereka semua. Dan tidak berapa lama Liberta datang. Dia menyampaikan pesan dari pendeta bahwa dia meminta bantuan mereka untuk membersihkan gereja. Dan sekarang ini waktunya untuk Felicita agar bisa lebih dekat dengan yang lainnya. Di sini mereka mulai membersihkan gereja. Banyak sekali hal-hal lucu yang terjadi. Di gereja ini juga dulunya tempat bermain Debito, Luca, dan Pace sewaktu kecil. Saat mereka asik-asik membersihkan gereja, tiba-tiba Jolie datang. Dia datang karena permintaan Felicita. Tapi masalahnya kedatangan Jolie ini membuat ketegangan antara Jolie, Pace, Luca, dan Debito. Dia juga mengatakan sebuah rahasia tentang bekas luka yang dimiliki tiga sekawan ini adalah hasil eksperimennya dulu. Dia bereksperimen dengan beberapa subjek bagaimana tarot memilih tuannya. Dan hanya mereka bertigalah yang bisa melakukan kontrak tarot. Setelah ketegangan panas ini, Jolie kemudian pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Nova dan Liberta mengatakan kepada Felicita kalau itu bukanlah salah Felicita yang telah mengundang Jolie. Felicita juga ingin mengetahui mungkin saja Jolie bukan orang yang jahat karena Jolie telah dipilih papa. Dan sekarang mereka bertiga akan masuk ke ruangan Jolie dan menemukan sebuah eksperimen yang luar biasa. Itu adalah Elmo. Dan Jolie menjelaskan kalau Elmo adalah manusia artifisial yang diciptakannya. Keesokan harinya, Felicita masih memikirkan apa yang dikatakan Jolie. Dan ternyata ada hal darurat juga yang terjadi. Mereka semua datang menemui papa yang sedang sakit. Tapi di sini mama mengatakan kalau mereka tak perlu khawatir dan mereka bisa menjaga keamanan seperti biasanya. Tapi di sini Putri juga tak bisa percaya begitu saja. Dia ingin mengetahui penyakit papa kepada Jolie dan Dante. Dan sekarang mereka akan pergi ruangan Jolie untuk memberitahu semuanya. Jolie juga memberitahu alasannya menciptakan Elmo, yaitu untuk melakukan kontrak dengan kartu tarot. Dahulu kala papa telah membatalkan kontrak dengan kartu tarot. Kemudian dia melakukan kontrak dengan kartu dunia, yaitu kartu yang bisa menyatukan seluruh kartu tarot yang ada, tapi dengan resiko yang besar. Jika ada kartu yang tidak berkontrak atau memiliki tuan, maka keberadaannya akan memakan pemilik kartu dunia. Dan mungkin sebentar lagi Mondo akan mengalami koma. Dan ada satu cara untuk menyelamatkan papa, yaitu dengan kartu lain yang dimiliki Felicita. Di samping kartu pecinta, dia juga memiliki 10 kartu, yaitu kartu roda keberuntungan. Dan kekuatan dari kartu roda keberuntungan adalah mengubah hubungan antara tuan kartu dan kartu tarot itu sendiri. Dan sewaktu kecil juga, Tuan Putri tanpa sadar pernah menggunakan kartu itu untuk menyelamatkan mama. Dan apabila sekarang Felicita bisa menggunakan kartu roda keberuntungannya, mungkin dia bisa menyembuhkan papa. Tapi di sini Jolie tak menjelaskan akibat setelah Tuan Putri menggunakan kartu roda keberuntungan ini. Dan ternyata Jolie ingin Felicita menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan papa.
Nah teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul Arcana Famiglia. Bagaimana menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 4 selanjutnya. Bye bye.